Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Bari Hidayat. Dan di video kali ini gue pengen ngasih kalian tutorial tentang pengenalan dan dasar tools yang ada di CorelDRAW. Tapi sebelum gue lanjut ke videonya, gue pengen kalian bantu support gue dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, sekaligus nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video gue selanjutnya. Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, kita sudah sampai di tampilan awal CorelDRAW. Di sini kita langsung aja klik new document buat bikin layout baru. Kita pilih A3 buat belajar. Langsung aja di sini. Yang pertama harus kalian lakukan adalah untuk mendesain. Di sini sebelumnya pasti kalau misalkan yang sebelumnya belum ada tampilan object manager, object style atau object properties, kita tampilin dulu object properties yang ada di sini dengan cara klik Windows, habis itu pilih Docker, langsung pilih ke object properties. Dan object properties ini gunanya untuk setting outline dari objek yang udah kita bentuk atau setting warna dari objek yang udah kita bentuk. Pertama di sini ada pick tool untuk menggeser objek yang udah kita bikin. Habis ini ada shape tool untuk mengubah bentuk dari objek yang udah kita bikin. Dan bawahnya di sini ada crop, di sini ada zoom, dan kita langsung coba buat objek yang pertama. Di sini ada rectangle tool atau kotak gitu ya, objek kotak lah gue nyebutnya. Terus di sini ada ellipse tool untuk berbentuk bulat atau oval. Dan kalau misalkan kalian pengen bentuknya itu bulat sempurna, tinggal tahan CTRL yang ada di keyboard. Nah, tapi kalau misalkan kalian dapat CTRL-nya dan bentuknya itu bakal sesuai dengan arah mouse yang udah kita gerakin. Begitupun dari ketiga objek ini. Oke. Habis itu kita cobain yang polygon tool. Di sini pun sama, ketika kita nggak nahan CTRL, kita bentuk objek ini akan abstrak gitu, sesuai dengan mouse yang kita gerakin. Tapi kalau misalkan kita klik CTRL-nya, nah bentuknya akan konstan dan sempurna. Nah, mana ini gua? Dah. Oke, dari ketiga objek ini kita coba warnain dulu. Dari ketiga objek ini kita warnain. Misalkan kita pengen warnain dari object properties, kita klik fill untuk warna. Dan fill ini ada beragam varian ya, kalian bisa buat satu warna atau gradien warna, atau bisa ini dua warna, tinggal tentuin aja warnanya di sini. Kita coba yang satu warna dulu, misalkan di sini merah, yang ini warnanya kuning, yang ini warnanya hijau. Nah, dari ketiga objek ini ada yang namanya outline. Outline ini garis pinggir daripada objek yang udah kita bikin. Kalau misalkan kita pengen memperbesar atau menebalkan dari outline objek tersebut, kita bisa ke sini ke outline dan pilih size outline yang ada, misalkan 25. Nah, itu kelihatan kan bisa semakin tebal outline-nya, begitupun yang lain. Terus kalau misalkan kita pengen ganti warna outline-nya, kita langsung klik warna di sini dan tuh, kita pilih varian warna yang ada di sini. Kalian bisa coba sekreatif kalian, seimajinasi kalian lah. Habis itu nih, dasar-dasar dari desain juga ada yang namanya penyatuan objek. Misalkan dari objek bulat ini kita mau motong kotak yang ada di sini dengan bentuk bulat yang ada di sini, misalkan. Nah, kita pengen motong kotak ini berbentuk dengan bentuk kita pengen motong kotak ini dengan bentuk bulat. Misalkan kita klik objek pertama, habis itu klik objek kedua, langsung ke back minus front. Nah, otomatis objek kotak ini bakal terpotong menyesuaikan bentuk bulat yang tadi udah kita timpa gitu. Tapi kebalikannya, kalau misalkan kita pengen motong bulatannya sesuai dengan kotaknya, dan itu kebalikannya, klik objek pertama, lalu tahan shift agar dan klik objek kedua. Habis itu kita coba klik yang front minus back, dan otomatis bulatannya kepotong sesuai dengan kotak yang tadi kita pakai. Jadi untuk pembuatan bentuk dasar-dasarnya seperti itu. Dan apa sih gunanya shape tool yang ada di sini? Misalkan objek pertama ini polosnya belum kita apa-apain, dan objek kedua ini kita coba convert to cubes. Kita convert ke cubes. Nah, gini. Memang gak ada perubahan kelihatannya, tapi ketika di shape tool rasanya bakal beda. Kalau misalkan di sini kita klik shape tool di objek yang belum diapa-apain, shape tool ini gunanya untuk membuat lengkung pada objek yang udah kita buat. Entah itu lengkung keluar, entah itu lengkung ke dalam, tinggal klik ini. Entah itu lengkung berbentuk
trapesium gitu ya, poligon. Dan tapi kalau misalkan Shape Tool ini kita klik pada objek yang udah kita convert ke curves. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Nah, kalian bisa ngubah bentuknya gitu menjadi sesuka hati kalian gitu. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini namanya merubah bentuknya lah gitu ya. Terus kalian juga bisa menambahkan ini baru, titik baru untuk bisa digerakkan objeknya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kalian paham lah. Kalian lakukan sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Terus di sini ada ada teks. Bisa klik di sini, bisa juga langsung klik aja shortcutnya di keyboard, ada F8. Misalkan kita klik di sini Corel Draw. Nah, di sini kita klik Corel Draw. Kalian bisa memperbesar atau memperkecil objek dengan cara klik titik-titik yang mengelilingi tulisan, atau kalian bisa tentukan ukurannya dengan cara klik font size yang ada di sini. Lebih enak sih di sini. Bisa menggunakan feeling kalian masing-masing. Terus kalau mau ganti font, kalian bisa pilih font yang ada di sini, atau kalian bisa download di font kalian di web yang ada di Google lah, sekarang udah canggih internet. Habis itu teks udah. Misalkan kita pengen ngebuat bayangan dari teks atau bayangan dari objek, kita klik Corel Draw, kita klik objek yang mau kita buat bayangannya. Habis itu di sini ada Drop Shadow Tool. Nah, gunanya ini untuk menjatuhkan bayangan, misalkan begini. Nah, langsung ke bentuk bayangannya itu sendirian. Nah, atau bayangan ini bisa memberikan kesan ruang lah untuk desain kalian. Begitupun pada objek ini, misalkan pada objek, langsung aja jatuhin bayangannya. Nah, bayangan ini bisa memberikan kesan ruang pada objek yang kalian buat. Terus ada juga counter. Misalkan ada nih desain-desain nih yang bagus nih. Misalkan kita pilih font yang bagus juga ya. Kita pakai yang, nah misalkan yang ini nih. Biasanya nih di desain-desain baju-baju distro lah. Terus kita pengen bikin outline-nya itu, misalkan di sini kan abu-abu nih. Terus di sini outline kita tinggal pilih ketebalannya 5. Tapi kan kalau ini kan cuman biasa lah, outline yang nempel sama objek. Tapi gimana sih caranya bikin outline ini yang ada di luar objek, jadi kayak garis pinggir tapi nggak nempel sama objek? Bisa begini. Ini bisa di-nolin dulu, di-non. Abis itu kita klik contour. Nah, ini gunanya contour. Bikin outline sendiri tapi ketebalannya bisa kita atur sendiri gitu. Nah, seperti itu. Dan di sini untuk warna contour yang udah kita buat, misalkan hitam atau ungu muda atau biru atau toska atau segala macam, terserah kalian, kreasi kalian. Dan kalau misalkan kalian pengen bikin outline yang ada di luar, langsung aja klik yang ada di sini. Jadi dua tingkat. Nah, otomatis ada 2 tingkat outline-nya gitu. Dan terus kalau misalkan pengen bikin outline yang ada di luar, langsung klik CTRL-K pada keyboard, dan itu otomatis misahin keduanya gitu menjadi objek, bukan menjadi kontur lagi. Jadi di sini kebagi menjadi 2 objek. Kita break dulu, ungroup. Di sini ada objek yang abu-abu tuh. Terus ada objek yang abu-abu muda sama abu-abu tua tuh. Nah, langsung aja kita pakai cara potong kayak tadi, kotak potong bulat tadi. Nah, misalkan kita abu-abunya ini kita klik, terus tahan shift, kita klik yang abu-abu tua yang ada di sini. Nah, udah keduanya langsung klik tombol back minus front. Nah, otomatis langsung kalian bisa bikin outline, tapi outline-nya ini nggak nempel sama objek yang kalian buat. Oke. Terus udah sih buat dasar-dasar kayaknya itu aja. Terus misalkan ada lagi nih, kita pengen bikin bentuk baling-baling. Misalkan gimana sih cara bentuk baling-baling? Kita ini dulu, kita singkirin dulu sebentar. Kita bentuk kotak di sini ya. Habis itu di sini ada yang namanya midpoint atau midpointnya. Ini kita klik 2 kali dulu nih. Nah, otomatis begini nih. Ini buat muter. Nah, ini buat titik putarnya. Misalkan kalau kalian ditaruh bawah, titik putarnya bakal ada di bawah. Nah, paham ya? Misalkan kita klik di sini nih. Nah, tuh,
ini bukan muter. Terus kalian pengen bikin baling-baling gitu, pengen bikin putaran, kalian klik di sini, tahan tombol klik kiri, abis itu klik kanan secara bersamaan, tap. Nah, kalau misalkan kalian klik kiri dan klik kanan secara bersamaan, abis itu lepas, bakal ke duplikat, otomatis ke duplikat. Nah, terus kalian pengen banyak gitu bentuknya, pengen langsung dibanyakin, otomatis gitulah tanpa kalian harus begini lagi, dan bentuknya itu bakal konstan. Jadi bentuknya seperti ini. Kalian duplikat dengan cara yang tadi, kita klik kanan, salah, klik kanan, langsung CTRL D, tuh. Jadi bentuknya akan otomatis berputar seperti roda. Nah, seperti itu. Oke, paham? Itu fungsinya shortcut-shortcutnya ya. Nah, terus pengen satuin, ini kan bentuknya abstrak nih ya. Nah, pengen disatuin jadi satu bentuk gitu, langsung aja klik weld. Nah, ini gunanya untuk menyatukan objek, memotong objek. Jadi kalau kita warnain jadi seperti ini gitu. Oke, paham ya? Begitupun yang ini, kalau misalkan kita pengen satuin bentuk bulat sama bentuk kotak, langsung aja klik ini, klik ke objek pertama, lalu tahan shift, klik ke objek kedua, langsung ke weld. Nah, gitu. Oke, untuk tools paham? Nah, ada lagi nih, misalkan kita ini kan ada ke tengah, ini ada ke pinggir, ada ke tengah, dan bentuknya juga nggak tahu posisinya di mana. Terus kita pengen nyeret ini ke tengah sini. Nah, klik objek pertama, lalu tahan juga di objek kedua. Kita klik C pada keyboard, dan otomatis dia bakal ke tengah. Terus kalau kita klik tombol E pada keyboard, nah otomatis dia bakal ke tengah-tengahnya persis gitu. Terus kalau kita T, nah itu bakal rata atas. Kalau kita klik B, itu bakal rata bawah. Klik R, rata kanan. Klik L, rata kiri. Gitu deh pokoknya. Oke, sisanya bisa kalian kerjain sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, kalian sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Saya cuma ngejelasin tentang fungsi tools yang ada di CorelDRAW. Sebagus apapun desainnya itu sesuai dengan imajinasi dan ekspresi kalian seperti apa. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Di tutorial selanjutnya mungkin bakal ngebahas detail-detail daripada desain-desain yang lainnya gitu. Teman, terima kasih udah nonton video gue sampai habis. Sekian tutorial dari gue kali ini. Dan bagi kalian yang pengen tahu banyak tentang desain, insya Allah gue bakal upload video tutorial lainnya. Dan setiap gue ada project desain, gue insya Allah bakal bikin semacam speed art gitu untuk diupload di channel gue. Dan jika kalian pengen request tutorial desain seperti apa, tinggalkan di kolom komentar, insya Allah bakal gue bikinin. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video gue untuk berbagi ke teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.